Baiklah kawan-kawan, soal fungsi, komposisi, dan inverse berikutnya adalah di sini diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 dan gx sama dengan x min 2 per x plus 1. Maka daerah asal dari fungsi f kalikan g adalah berapa? Nah, kalau kita perhatikan f kali g berarti kan tinggal kita kalikan ya. Artinya x kuadrat dikurangi 1 yang dikalikan dengan x min 2 per x plus 1. Nah, artinya suatu daerah asal atau domain itu akan mempunyai ring ketika nilainya itu terdefinisi. Nah, dari bentuk ini saja agar terdefinisi itu terlihat bahwa penyebutnya itu nggak boleh 0. Jadi penyebut ini itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya x plus 1 nggak boleh sama dengan 0. Artinya apa? X plus x-nya itu tidak boleh sama dengan min 1. Nggak boleh sama dengan min 1. Jelas terlihat bahwa nilai B yang terjadi di sana. Udah selesai. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baiklah kawan-kawan, soal fungsi komposisi di sini diketahui fx sama dengan 3x plus 2 dan gx-nya adalah x kuadrat min x plus 3. Maka fungsi komposisi f bundaran gx-nya itu berapa? Nah, ini kan fungsi komposisi ini kan sama saja f gx gitu kan. Nah, tinggal kita ganti aja. Berarti di sini ada f gx-nya masukkan, berarti ada x kuadrat min x plus 3. Nah, seperti halnya kita memainkan sesuatu, kalau di sini ada x berarti di sini x, kalau di sini diganti p berarti ini x-nya juga diganti p gitu kan. Nah, x-nya di sini diganti jadi x kuadrat min x plus 3 ya diganti. Berarti di situ ada 3 dikalikan x kuadrat min x plus 3 ditambah 2. Wes tinggal kita distribusikan, kita dapatkan 3x kuadrat min 3x plus 9 ditambah 2. Dapat tuh 3x kuadrat min 3x ini jadinya plus 11. Oke, ada di pilihan jawaban B. Itu kawan-kawan, terima kasih. Oke kawan-kawan, soal tentang fungsi dan inverse serta komposisi. Kebetulan dari soal ini kita lihat ada di main inverse-nya ya. Diketahui suatu fungsi fx adalah 2 min 3x per 6x min 5, di mana x-nya tidak sama dengan 5 per 6. Nah, ini adalah satu syarat ya. Ketika nilai x-nya sama dengan 5 per 6, maka jelas terlihat bahwa penyebutnya dia akan 0. Maka tidak ada nilainya tuh, di situ tidak terdefinisi. Nah, yang ditanyakan adalah inverse dari fungsi fx ini. Nah, artinya kawan-kawan kita kembali lagi, boleh misalnya teman-teman mau menjabarkan, menguraikan, akhirnya juga ketemu bisa, atau bisa langsung kawan-kawan menggunakan formula ini. Jadi ketika ada suatu fx yang bentuknya adalah ax plus b per cx plus d, nah ini ada cx plus d, maka inverse-nya itu adalah tinggal nuker nilai d dan a-nya. Berarti d-nya itu diputer, taruh di atas, tapi jadi min plus b per yang bawah cx-nya tetap, d-nya itu berubah jadi a, sudah berubah jadi min a. Nah, kita mainkan di situ. Berarti bentuk fx sendiri itu nilainya sebenarnya adalah negatif 3x plus 2. Kalau negatif 3x-nya tak pindah posisinya di depan tuh. Berarti 6x min 5. Nah, artinya dari sini kita punya inverse x-nya, f inverse x-nya adalah min 5-nya ini kita pindah ke atas. Berarti jadi siapa? Plus 5. Nah, berarti jadi plus 5x. Nah, plus 2-nya tetap tuh. Per yang bawah berarti 6x-nya tetap. Negatif 3-nya ini pindah ke bawah. Jadinya plus. Karena ini jadi min berubahnya. Kalau min jadi plus, kalau plus jadi min gitu kan. Berarti ini berubah jadi plus. Plus 3. Dapat di situ. Nah, kita lihat. Artinya dari sini ada satu nilai x yang tidak boleh sama dengan nilainya yang tertentu. Melihat dari sini nih. Berarti x-nya tidak boleh siapa? 6x plus 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya x itu tidak boleh sama dengan negatif 3 per 6 atau negatif setengah. Jadi tidak boleh sama dengan negatif setengah. Artinya x tidak boleh sama dengan negatif setengah tuh di situ. Nah, kita cek di situ jawabannya adalah yang mana tuh? 5x plus 2, 6x plus 3. Nah, oke, ada di pilihan jawaban D. Itu kawan-kawan. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, kita mainkan fungsi komposisi pada soal berikut ini. Diketahui fx sama dengan 2x min 1 dan g bundaran fx-nya adalah x min 3. Yang ditanyakan nilai dari g inverse min 2. Nah, artinya kita harus mencari terlebih dahulu berapa sih nilai gx-nya. Habis itu g inverse x-nya berapa. Nah, sementara di sini yang kita punya adalah g bundaran fx-nya dan f. Artinya kalau ini kan kita jabarkan menjadi g fx sama dengan x min 3, ya kan?
Nah, kita ganti berarti G, fx-nya kita ganti punya 2x min 1 sama dengan x min 3. Nah, dari sini bisa kita misalkan untuk mencari Gx-nya. Nah, kita misalkan jadi P katakanlah. 2x kita tulis di sebelah kanan ya. 2x min 1 itu jadinya P. Kita misalkan P. Artinya X dapat berapa tuh teman-teman? Artinya P satunya ini dipindah dulu min satunya jadi plus 1. Baru itu 2-nya kita pindah jadi bagi. Oh, berarti X-nya kita ganti jadi P plus 1 per 2. X di sini nih nanti diganti jadi P plus 1 per 2. Tinggal kita lanjutkan min 3 yang depan berarti sudah menjadi GP itu. Nah, kita mainkan. Dari sini berarti kita lihat bahwa GP itu sama dengan, kalau ini kita bikin jadi perduaan, berarti ada 6 per 2 ya. Berarti ada P min 5 per 2, ya enggak? Karena ini plus 1 dikurangi 6, berarti min 5. Nah, artinya kita punya G inverse-nya. Nah, G inverse-nya berarti dari sini G inverse dari P itu berapa gitu kan, kita mainkan berapa tuh di situ. Nah, dari sini kita mainkan lagi, kita geser lagi ya, kita bisa memisalkan Y-nya itu sama dengan P min 5 per 2. Artinya 2-nya dipindah dulu ya, berarti 2Y sama dengan P min 5. Berarti nilai P itu sama dengan 2Y plus 5, ya enggak? Sehingga inverse-nya, nah ini kita mainkan, dapat tuh inverse-nya dari sini. Nah, berarti inverse-nya adalah 2P plus 5, itu G inverse P-nya. Nah, yang ditanyakan adalah G inverse min 2. Nah, tinggal ganti. P-nya ini diganti min 2. Berarti ada 2 dikali min 2 ditambah 5. Dapat teman-teman, ini min 4 plus 5, 1 jawabannya. Nah, gitu. 1, sorry. Mau tak tambahin min malahan. Nah, gitu. 1 ada di pilihan jawaban dia. Terima kasih. Oke, kawan-kawan, kita mainkan soal komposisi di soal berikut ini. Jika Gx sama dengan 1 per akar dari x min 1 dan fx merupakan fungsi dengan fungsi f bundaran Gx itu sama dengan 2x min 1 per x min 1, maka himpunan penyelesaian ketika fx-nya itu ada di batas antara 1 dan 6 ya kan. Ini ada antara batas 1 dan 6, sampai 6 berapa tuh. Nah, f bundaran Gx ini sebenarnya bisa kita mainkan dengan fgx ya, tapi kalau kita lihat di sini ada bentuk akarnya, kemungkinan itu akan muter-muter tuh. Nah, ada satu sifat di mana ketika kita bisa mencari nilai fx itu dengan cara mendapatkannya dari f bundaran g, x-nya itu kita ganti menjadi g inverse-nya si x. Jadi kita kembalikan g-nya itu dibalikin lagi ke inverse-nya gitu. Nah, sehingga dari sini kita bisa mencari g inverse-nya dulu. G inverse x-nya dulu bisa dicari. Dari mana? Ya dari sini kita cari kan. Berarti di situ kita misalkan di sini ya, kita misalkan y-nya itu sama dengan 1 per akar x min 1. Nah, kalau kita kuadratkan kanan kiri, kita dikuadratkan ini, dikuadratkan itu akan diperoleh y kuadrat sama dengan 1 per x min 1. Nah, kaliin silang karena kita tujuannya untuk mencari nilai x kan. Kita kaliin silang, berarti kita dapat adalah y kuadrat kalikan x, y kuadrat x min y kuadrat, ya kan, sama dengan 1. Nah, berarti 1 plus y kuadrat sama dengan y kuadrat kalikan x. Nah, x sendiri siapa? Berarti 1 plus y kuadrat per y kuadrat, kan gitu. Nah, sehingga ini tak kotak ya. Nah, ini tak kotaki, sehingga apa? Gx-nya ini kita tinggal ganti nilai yang kita dapatkan tadi jadi x. Berarti kita punya f bundaran g, kita ganti berarti 1 plus x kuadrat per x kuadrat. Nah, y-nya ganti x aja. Gitu. Nah, dari situ kita punya tuh, sudah kita mainkan. Nah, berarti dengan nilai yang ada di f bundaran gx-nya ini, x-nya diganti dengan siapa? 1 plus x kuadrat tadi. Berarti ada 2 dikali dengan 1 plus x kuadrat plus per x kuadrat yang dikurangi 1 dibagi, kan masih bagi nih, ada x lagi kan, berarti 1 plus x kuadrat per x kuadrat min 1. Kita teruskan di sini, kita mainkan ya, di sini kita mainkan teruskan, berarti adalah 2 plus 2x kuadrat ya kan, per x kuadrat, yang min satunya kita bikin jadi x kuadrat per x kuadrat. Nah, yang bawah berarti ada 1 plus x kuadrat per x kuadrat dikurangi x kuadrat per x kuadrat. Oke, kita lanjutkan sebelah kanan, mudah-mudahan cukup. Nah, artinya di sini kita punya 2 plus, nah ini ada 2x kuadrat dengan min x kuadrat, berarti tersisanya adalah 1 aja x kuadratnya. Nah, per yang bawah itu berarti x kuadratnya habis ya, ini x kuadrat plus ini sama min habis tuh, berarti ini masih per x ya, sorry, ini per x kuadrat per, nah ini sama dengan yang bawah adalah
X-nya kuadrat habis, berarti tinggal 1 per X kuadrat. Nah, atas bawah ada per X kuadrat nih, hancurkan aja. Berarti nilainya adalah 2 plus X kuadrat per 1. Ya udah, kayak itu, 2 plus X kuadrat. Nah, ini adalah nilai dari siapa? Fx-nya tadi. Nah, di sini kita punya, ini kan sama dengan Fx tadi ya. Nah, dari sini nih. Nah, kita dapat Fx-nya. Nah, sekarang kita tinggal mencari daerah yang diperoleh ketika X-nya itu adalah 1 sampai 6. Ya simpel aja, berarti F1 sampai 6 itu aja. Nah, F1 sampai 6 tinggal dimasuk-masukkan aja. F1 misalnya dapat berapa tuh? Berarti 1 apa ini? Merupakan fungsi, maka himpunan penyelesaian. Oh, himpunan penyelesaian lebih dari sama dengan 1 ya. Berarti kita mainkan di situ, nanti dapat tuh dia. Nah, artinya ada batas-batas di situ. Nah, berapa nih X-nya? Yang tanya apa X-nya ya? Dapat berapa tuh? X kuadrat. 2 plus X kuadrat. Artinya gini, teman-teman. Dari sana kan, oh ini Fx-nya, ding. Sorry ya, ini Fx-nya. Nah, kita jabarin dulu. Bukan hasilnya ya. Berarti dari sana kita punya 1 itu kurang dari sama dengan 2 plus X kuadrat dan kurang dari sama dengan 6. Nah, ternyata di situnya. Sorry, berarti nggak bisa langsung disubstitusi itu. Nah, kita main-main di sini. Berarti dari sini ada 2 nilai yang bisa kita mainkan. Artinya 1 min 2 itu kurang dari sama dengan X kuadrat, dan X kuadrat itu kurang dari sama dengan 6 min 2. Duanya dipindah kanan kiri tuh. Berarti kita punya 1 kurang dari, ya kan, negatif 1 ya. Negatif 1 kurang dari sama dengan X kuadrat, dan X kuadrat itu kurang dari sama dengan 4. Nah, pertama ini. Kita punya ini nih. Nah, sekarang kita ada 2 nilai. Ada 2 nilai ya. Yang pertama adalah kita mainkan untuk ini. Nah, yang pertama kita mainkan nih. Negatif 1 itu kurang dari X kuadrat. Benar nggak? Ini selalu betul nih. Ini selalu benar. Jadi untuk X berapapun itu sesuai benar. Karena jelas X kuadrat itu hasilnya selalu positif. Nah, sedangkan ini min 1. Udah berarti benar. Artinya X lebih dari min 1 cocok tuh. Nah, yang kedua adalah X kuadrat yang ini kurang dari sama dengan 4. Nah, ini harus dijabarkan. X kuadrat sama dengan 4 artinya kan X kuadrat itu min 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, sedangkan ini bisa kita jabarkan. Artinya ada penjabaran X tambah 2, karena ini selisih kuadrat ya, X min 2 kurang dari 0. Nah, kita punya X-nya sama dengan pembuat 0-nya ya. Ini X-nya sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Nah, kita cek di daerah penyelesaiannya. Berarti di sini ada min 2, ini adalah 2, tengah-tengahnya 0. Ini batasnya nih. Nah, kita ambil aja 0. 0 masukkan ke, gantikan nilai X, berarti ini apa itu? 0 masukkan ke sana berarti kita dapatkan 0. 0 mana 0? Nah, 0 itu kurang dari min. Nah, betul, ini min ya. Nah, ini plus. Ini plus. Yang dicari apa? Ini nih, kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti yang negatif. Artinya ini yang tak arsir adalah yang di sini. Nah, itu cocok tuh di situ. Nah, kita gabungkan antara yang X-nya itu lebih dari min 1. Ini min 1. Nah, lebih dari ke sana. Terus yang satunya ini adalah min 2 sama 2. Nah, di sini daerahnya. Berarti kalau kita gabungkan, kalau kita pakai warna lain, merah misalnya. Nah, ini gabungkan, ya udah daerahnya yang ini aja, gitu kan? Berarti X itu lebih dari sama dengan min 2 dan X kurang dari sama dengan 2. Ini adalah penyelesaian untuk himpunan dari Fx yang terbatasi oleh 1 sampai 6. Ada di jawaban mana tuh? Kita cek C, ada di C. Itu teman-teman. Terima kasih.